Memahami emosi untuk hidup yang lebih bermakna. Halo teman-teman Nova. Pernahkah kamu merasa bingung dengan emosi yang datang begitu saja tanpa bisa dikendalikan? Buku The Psychology of Emotion, karya David G. Lieberman membawa kita pada perjalanan mendalam untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Lieberman, seorang ahli psikologi dan penulis terkemuka, menjelaskan bahwa emosi adalah kunci untuk memahami diri kita sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Dengan wawasan yang praktis dan mendalam, buku ini menjadi panduan berharga untuk pengembangan diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Yuk, kita telusuri lebih lanjut isi buku ini. Di bab pertama, David J. Lieberman menjelaskan apa sebenarnya emosi itu. Menurutnya, emosi adalah reaksi alami tubuh terhadap pikiran, pengalaman, atau situasi tertentu. Emosi bukanlah musuh, tetapi alat yang dirancang untuk membantu kita bertahan dan berkembang. Lieberman memberikan contoh bagaimana emosi seperti rasa takut membantu kita menghindari bahaya, sementara emosi seperti cinta memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Dia juga menyoroti bahwa memahami apa yang memicu emosi kita adalah langkah pertama untuk mengelolanya dengan baik. Pesan utama, emosi adalah alat, bukan penghalang. Bab kedua membahas pentingnya mengenali pola emosi kita. Lieberman mengajak pembaca untuk memerhatikan bagaimana emosi tertentu muncul dalam situasi tertentu. Dengan mengenali pola ini, kita dapat memahami apa yang mendorong tindakan kita. Apakah itu kebiasaan, trauma masa lalu, atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dia juga menyarankan untuk mencatat emosi harian sebagai cara untuk mengenali pola-pola ini. Melalui kesadaran ini, kita bisa mulai mengubah reaksi otomatis menjadi respons yang lebih sehat dan bijaksana. Ini pelajaran yang penting. Kesadaran adalah kunci untuk mengendalikan emosi. Di bab ketiga, penulis menjelaskan bagaimana cara mengelola emosi negatif. Lieberman menekankan bahwa emosi negatif seperti marah, cemas, atau sedih tidak perlu dihindari, melainkan dikelola dengan baik. Dia menawarkan berbagai teknik seperti teknik pernapasan untuk menenangkan pikiran, menulis jurnal untuk mengekspresikan emosi tanpa merusak hubungan. Ini berbicara mengenai orang yang dipercaya untuk mendapatkan perspektif baru. Pesan utama, emosi negatif adalah bagian dari hidup, dan dengan mengelolanya kita dapat tumbuh lebih kuat. Bab keempat membahas pentingnya emosi positif dalam membangun kehidupan yang bermakna. Lieberman menjelaskan bahwa emosi seperti kebahagiaan, rasa syukur, dan cinta tidak hanya membuat hidup terasa lebih indah, tetapi juga meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Dia memberikan contoh bagaimana melatih rasa syukur setiap hari, meskipun hanya untuk hal-hal kecil, dapat membawa perubahan besar dalam pola pikir dan kesejahteraan kita. Pelajaran penting, emosi positif adalah bahan bakar untuk kebahagiaan dan kesuksesan. Bab kelima berbicara tentang hubungan antara emosi dan pengambilan keputusan. Menurut Lieberman, emosi seringkali menjadi faktor yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dibandingkan logika. Dia menekankan pentingnya menyadari bagaimana emosi memengaruhi pilihan kita, sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih seimbang. Sebagai contoh, dia menggambarkan bagaimana rasa takut dapat mencegah kita mengambil risiko, bahkan ketika risiko tersebut mungkin membawa hasil yang positif. Dengan menyadari ini, kita bisa belajar untuk mengelola emosi saat mengambil keputusan penting. Pesan utama, keputusan yang baik berasal dari keseimbangan antara emosi dan logika. Kesimpulan, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa buku The Psychology of Emotion karya David J. Lieberman adalah panduan praktis untuk memahami dan mengelola emosi dengan bijaksana. Buku ini mengajarkan bahwa emosi adalah alat yang kuat untuk pertumbuhan pribadi, dan dengan mengendalikannya kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan seimbang. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman Nova untuk merenung bagaimana emosi memengaruhi kehidupan sehari-harimu dan langkah apa yang bisa kamu ambil untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa
Bagikan video ini ke teman-teman yang sedang mencari inspirasi untuk memahami diri mereka lebih dalam.